warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali tematik tema B subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas hari ini, pertama, pelajaran PPKN menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap sungai. Bahasa Indonesia, menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran, menentukan pokok pikiran dalam suatu teks, dan menentukan informasi dari suatu teks. IPS, menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi. SBDP, membuat karya gambar cerita dan mewarnai sketsa dengan teknik tertentu. Yang pertama, kita akan pelajari PPKN. Sikap bertanggung jawab juga harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kebersihan dan keindahan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Warga sekolah meliputi seluruh siswa, guru, dan juga para penjaga sekolah. Contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pertama, membuang sampah sembarangan, menginjak tanaman dan rumput di sekolah, mencoret-coret dinding di kelas, merusak meja dan kursi kelas, dan tidak melaksanakan piket kelas. Jika warga sekolah tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, akan menimbulkan akibat yang merugikan seluruh warga sekolah. Akibat yang ditimbulkan dari sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai berikut. Kelas menjadi kotor, meja menjadi kotor oleh coretan pulpen dan spidol, kegiatan belajar menjadi terganggu, dan tata tertib sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap sungai. Sikap tanggung jawab membuat kita memiliki karakter atau kepribadian yang baik. Sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar sebaiknya ditanamkan sejak kecil. Jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka akan muncul berbagai akibat yang merugikan. Salah satunya adalah sungai yang tercemar karena banyak warga yang membuang sampah di sungai. Sampah-sampah tersebut kemudian menumpuk sehingga menyebabkan sungai dipenuhi oleh sampah. Sampah tersebut membuat aliran sungai tersumbat dan tidak lancar, dan akibatnya akan banjir ketika musim hujan. Selanjutnya, pelajaran Bahasa Indonesia menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Cara menemukan informasi penting dengan menggunakan peta pikiran adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Peta pikiran merupakan suatu metode yang menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, peta pikiran ini kurang lebih sama seperti kemarin ya, nak. Tentang yang bagan, membuat informasi dengan bagan. Menentukan pokok pikiran dalam suatu teks. Setiap teks memiliki informasi. Informasi tersebut dapat ditemukan secara tersurat ataupun tersirat. Informasi tersurat berarti informasi tersebut tertulis jelas dalam teks yang dibaca. Berarti kalau tersurat itu ada di dalam teksnya. Sementara informasi tersirat merupakan informasi yang tidak tertulis. Dia tidak tertulis langsung dalam teks yang dibaca. Jadi, kamu harus membuat kesimpulan terlebih dahulu untuk mengetahui semua informasi yang terdapat dalam teks. Nah, cara menentukan pokok pikiran dalam suatu teks. Masih ingat? Nah, Umi ulang lagi ya caranya, yaitu dibaca seluruh kalimat paragraf, terus ditandai kalimat awal, kalimat akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf, lalu menandai pokok pikirannya, ditandain yang mana pokok pikirannya, ada di awal atau di akhir,
atau ada di kalimat awal atau di akhir paragraf. Selanjutnya, IPS menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi. Usaha-usaha kegiatan yang dilakukan orang yang bekerja pada usaha peternakan antara lain memberikan pakan ayam secara teratur, memberikan vitamin agar ayam dapat tumbuh dengan sehat, dan membersihkan kandang ayam. Hasil produksi hewan-hewan ternak seperti telur ayam dan daging ayam dapat dikonsumsi setelah dimasak. Jika peternak hewan tidak melaksanakan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab, maka apa yang akan terjadi? Bukan hanya pemilik peternak sebagai produsen, tetapi semua yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Selain itu, hubungan antar pemeluk kegiatan ekonomi menjadi tidak harmonis dan tercipta kekacauan. Jadi, semuanya harus saling bertanggung jawab. Selanjutnya, SBDP membuat karya gambar cerita dan mewarnai sketsa dengan teknik tertentu. Langkah-langkah membuat gambar cerita yang pertama, menentukan tema. Nah, sebelum dibuat gambar, dipikirkan dulu tema ceritanya mau apa. Dibayangkan dulu gambarnya mau gimana. Nah, lalu baru dituliskan cerita yang akan anak soleh dan soleha mau gambar. Nah, kalau mau buat gambarnya berupa komik, berarti dituliskan ceritanya berbentuk percakapan. Langkah kedua, mempersiapkan alat gambar. Membuat karya gambar dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Teknik kering dilakukan menggunakan alat gambar yang tidak memerlukan air, seperti pensil, arang, kapur, dan krayon. Teknik basah dilakukan menggunakan alat gambar berupa cat. Misalnya cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak. Lalu disiapkan alat gambar sesuai teknik yang dipilih. Selanjutnya, langkah ketiga, membuat sketsa gambar. Pembuatan sketsa gambar memiliki peran penting dalam karya gambar. Jika sketsa yang dibuat tidak maksimal, karya gambar yang dihasilkan juga kurang baik. Gunakan pensil untuk menggambar sketsa. Nah, sebaiknya digores gambarnya tipis dan ringan, agar nanti lebih mudah dihapus dan dibetulkan. Nah, anak soleh dan soleha juga dapat mencontoh objek sebenarnya sebagai acuan. Langkah yang keempat, menyempurnakan dan mewarnai gambar. Karya gambar dapat diwarnai sesuai selera pembuatannya atau tidak. Sebelum mewarnai gambar, disempurnakan gambar terlebih dahulu, lalu warnai gambar dengan salah satu teknik. Warna teknik kering misalnya dengan cara arsiran atau gradasi. Nah, ini latihan untuk hari ini. Boleh dikerjakan di buku tulisnya. Dan ditulis atas judulnya ya. Sekian materi hari ini. Semoga ilmu yang Umi sampaikan dapat bermanfaat. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.